Tapi sampai hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Juni 2026, naskah akademik belum ada, draft RUU-nya juga belum ada. Padahal prosesnya panjang sekali nih kawan-kawan. Pertanyaannya dari kerangka waktu atau timeline, kapan nih RUU bisa selesai? Kapan RUU ini akan selesai? Apalagi kita tidak boleh menegasikan partisipasi masyarakat yang bermakna gitu ya kira-kiranya. Nah ini yang paling berbahaya nih, ketika aturan pemilu, kebijakan pemilu disusun di ruang-ruang tertutup yang tidak melibatkan dan tidak mampu dijangkau oleh stakeholder utama pemilu, yaitu pemilih, publik, masyarakat. Karena aturan pemilu itu bukan hanya harus adil untuk peserta pemilu, partai politik, tapi juga harus mampu mengakomodir keadilan untuk pemilih, untuk penyelenggara, dan semua pemangku kepentingan pemilu. Kalau kita flashback ke 2024, Agustus 2024, apa yang membuat massa marah pada waktu itu? Yang membuat massa marah adalah ketika DPR rapat dengan sangat tergesa-gesa, menyimpangi, berusaha untuk memberi tafsir berbeda atas ambang batas, besaran ambang batas pencalonan kepala daerah kan? Sehingga membuat masyarakat turun ke jalan, marah, dan kemudian akhirnya diikuti oleh pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Hadar, Mbak Huria, Uda Ferry, dan kawan-kawan semua, ada Mas Oik juga, Direktur Perludem hadir hari ini. Senang sekali kita bisa kembali mengangkat isu yang tidak boleh berhenti dibincangkan, karena ini adalah topik dan substansi yang sangat krusial menyangkut arah demokratisasi dan sirkulasi elit di Indonesia. Tadi Kahfi menyebutkan soal fenomena legislative inaction. Jadi bukan inaction, dipisah antara in dan actionnya. Tapi ini digabung begitu ya, legislative inaction atau ketidakaktifan legislatif. Nah ini juga yang sedang kita simak dari proses pembentukan undang-undang, revisi undang-undang pemilu, yang pola-polanya hampir mirip dengan menjelang pemilu 2024. Jadi kalau kita sedikit menoleh atau menengok ke belakang, menjelang 2024, pada waktu itu revisi undang-undang pemilu juga masuk prolegnas, menjadi legislasi prioritas prolegnas program legislasi nasional tahun 2021. Tetapi dalam proses pembahasannya ada dinamika yang kita tangkap melalui media luar biasa, tentang misalnya pilihan besaran ambang batas parlemen, tentang sistem pemilu, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bisa tangkap itu perbincangan elit di media begitu. Sampai akhirnya 9 Maret 2021, harapan kita untuk bisa mendapatkan perbaikan atau pembaruan aturan pemilu justru kandas. DPR, pemerintah, dan DPD pada waktu itu bersepakat untuk mencabut RUU Pemilu, revisi Undang-Undang Pemilu dari Prolegnas 2021. Nah hari ini, walaupun kita berada di tahun 2026, artinya kan hampir sama ya dengan waktu itu. 2021 itu adalah 2 tahun setelah pemilu serentak 2019. Sekarang juga kita berada di tahun 2026, 2 tahun setelah 2024. Kira-kira hampir 2 tahun kan? Karena pemilu 2024 itu Februari 2024. Artinya kita sudah melewati 2 tahun pasca pemilu 2024. RUU Pemilu, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah legislasi prioritas dalam prolegnas sejak 2025. Jadi 2025 RUU Pemilu itu sudah masuk prolegnas. Tetapi di 2025 naskah akademik tidak ada, draft RUU Pemilu juga tidak ada. Belum dihasilkan oleh DPR sebagai pengusul. Pada 2021 DPR juga adalah pengusulnya begitu. Nah, sekarang di 2026 kembali menjadi prolegnas legislasi prioritas prolegnas 2026. Bedanya dengan 2025, di 2025 pengusulnya adalah Balek atau Badan Legislasi DPR, 2026 pengusulnya menjadi Komisi 2 DPR.
Tapi sampai hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Juni 2026, naskah akademik belum ada, draft RUU-nya juga belum ada. Padahal prosesnya panjang sekali nih kawan-kawan. Kalau nanti misalnya sudah dihasilkan draft RUU, maka draft RUU itu karena dia usulan dari DPR, harus diparipurnakan dulu sebagai usulan resmi. Setelah itu dikirimkan kepada Presiden. Nanti Presiden akan mengirimkan kembali surpres, surat Presiden, yang berisi daftar inventarisasi masalah atau DIM atas draft RUU versi DPR dan menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah, mewakili dalam pembahasan. Nah, kalau polanya seperti itu, sampai hari ini belum ada draft RUU, naskah akademik dan draft RUU belum ada, versi DPR-nya, pertanyaannya dari kerangka waktu atau timeline, kapan nih RUU bisa selesai? Kapan RUU ini akan selesai? Apalagi kita tidak boleh menegasikan partisipasi masyarakat yang bermakna gitu ya kira-kiranya. Nah dari sini sebenarnya kita sudah punya warning, peringatan yang sangat keras soal masa depan keberlanjutan revisi Undang-Undang Pemilu. Dan bisa jadi legislative inaction atau ketidakaktifan legislatif dalam menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya untuk melakukan pembaruan, perbaikan, pembenahan aturan yang menjadi fungsinya, menjadi tugasnya, itu akan kembali terulang. Dan kalau terulang apa bahayanya? Itu juga menjadi debat atau menjadi perbincangan yang harus kita selalu kemukakan dan naikkan dalam ruang-ruang diskusi kita gitu ya. Kita bukan hanya menuntut RUU Pemilu ini dibahas dan dideliberasikan bersama publik, tetapi juga kita harus mengingatkan bahayanya kalau itu tidak kemudian segera dibahas oleh pembentuk undang-undang. Nah, sedikit lagi karena ini narasumbernya ada banyak. Mengapa sih revisi Undang-Undang Pemilu itu menjadi keniscayaan, menjadi tugas konstitusional yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang, baik DPR ataupun pemerintah. Tadi Bang Kahfi sudah menyebutkan, dari sekian banyak pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, itu ada 22 putusan yang mengabulkan permohonan pihak yang menguji Undang-Undang Pemilu, 22 permohonan. Artinya ibarat tubuh, anatomi Undang-Undang Pemilu kita itu sudah compang-camping di sana-sini. Karena sudah mengalami operasi berat begitu ya, yang memerlukan betul-betul bukan hanya pembenahan parsial, tetapi juga pembenahan yang menyeluruh begitu, supaya kelemahan, kekurangan itu bisa diperbaiki dan berbagai putusan MK itu bisa diakomodir secara harmonis dan holistik, lengkap begitu ya, tanpa kemudian ambil sana ambil sini. Jadi ada kebutuhan konstitusional yang menjadi tugas pembentuk undang-undang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, pembentuk undang-undang itu tugasnya itu tidak terlalu berat lagi sekarang. Sudah banyak arsitektur konstitusional hukum pemilu kita itu yang sudah digariskan atau dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bangunan konstitusional hukum pemilu kita. Jadi tinggal pembentuk undang-undang itu membahas lebih lanjut implementasinya supaya operatif dan bisa dilaksanakan secara berkualitas. Misalnya yang kemudian sudah diputuskan oleh MK bangunan konstitusionalnya itu soal tadi disebutkan. Dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden atau presidential nomination threshold. Tidak ada lagi tuh syarat suara minimal 25% pemilu DPR atau syarat kursi minimal 20%. Kata MK, semua partai politik peserta pemilu, asalkan dia peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, boleh mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, konstitusionalitas sistem pencalonan kita itu sudah terang benderang gitu ya. Tinggal kemudian bagaimana pembentuk undang-undang mengatur nih soal misalnya supaya tidak ada dominasi kekuatan politik tertentu.
yang memborong dukungan. Karena kata MK, jangan sampai pemilih itu terbatas pilihan politiknya. Karena kita negara demokrasi, kedaulatan rakyat, di mana kemudian keragaman pilihan politik itu perlu diwadahi. Nah, hal-hal seperti itu yang mendesak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Belum lagi putusan MK soal konstitusionalitas ambang batas parlemen. Kata MK, 4% itu konstitusional buat 2024. Setelah 2024, parliamentary threshold, ambang batas parlemen, harus direkonstruksi ulang. Jangan membuang banyak suara sah pemilih. Jangan menimbulkan disproporsionalitas hasil. Lalu harus koheren antara upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat dengan penyederhanaan sistem kepartaian. Hal-hal seperti itu kan tidak sederhana begitu ya. Dan itu bukan hanya perdebatan di antara para elit. Bukan hanya perdebatan di ruang-ruang tertutup yang melibatkan ketua kelompok fraksi ataupun para ketum-ketum partai. Setidaknya di beberapa putusan MK selalu mengatakan tindak lanjut atas putusan MK yang memerlukan pengaturan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang harus dilakukan dengan meaningful participation. Partisipasi masyarakat yang bermakna. Bahkan di putusan soal ambang batas parlemen, putusan 116 tahun 2023 dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, putusan 62 tahun 2024, 62 garis miring PUU strip 22 Romawi 2024, MK mengatakan dalam menindaklanjuti berupa penyusunan aturan perubahan undang-undang pemilu juga harus melibatkan partai-partai non-parlemen, partai-partai yang tidak punya kursi di DPR, selain tentu saja masyarakat. Nah, PR ini kan bukan sekedar teks kosong begitu ya, tetapi sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Nah, yang terakhir, situasi hari ini mengapa menjadi warning konstitusional yang sangat keras bagi kita, selain kita sudah punya pembelajaran menjelang 2024, bagaimana pragmatisme politik antara legislatif DPR dengan presiden itu berujung pada stagnasi atau tidak adanya pembaruan hukum atau tetap dipertahankannya status quo di 2024 dan gejalanya mulai kita rasakan. Saya ingin menyoroti satu misalnya fenomena yang menarik begitu ya. Tanggal 22 Juni yang lalu di salah satu media besar, sebut saja Harian Kompas, itu salah satu anggota DPR, Beni Kaharman, menulis artikel yang judulnya Kudeta Halus Hak Konstitusional, di mana beliau menyoroti adanya upaya untuk mendistorsi putusan MK tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Putusan nomor 62 tahun 2024 itu tidak punya tafsir lagi yang berbeda selain apa yang sudah diputuskan. Bahwa setiap partai politik, baik sendiri-sendiri atau bergabung dengan partai politik lain, bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya sendiri. Asalkan dia adalah partai politik peserta pemilu. Dia boleh menominasikan sendiri atau bergabung dengan partai lain. Tetapi di dalam tulisannya Pak Beni Kaharman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung 3 partai politik parlemen. Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong mungkin saya, bisa jadi itu disebut rumor. Tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusionalitas pemilu 2029. Pertama, kalau gagasan itu benar, maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Membangkangi putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri. Sebab putusan MK final dan mengikat. Kalau tidak setuju, forum pengujiannya yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Sama seperti dulu kita tidak puas dengan putusan 90 tahun 2023 tentang syarat presiden wakil presiden. Jadi kalau itu sampai terjadi, maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi pemilu 2029. Nah, yang kedua bahaya berikutnya adalah
ruang-ruang pembahasan yang kemudian muncul ketika itu dibawa oleh anggota DPR ke media, itu kan tidak melibatkan publik begitu. Kita hanya mendapatkan informasi kabar itu ketika dituliskan oleh ordal, dalam hal ini anggota dewannya begitu ya. Nah, ini yang paling berbahaya nih, ketika aturan pemilu, kebijakan pemilu disusun di ruang-ruang tertutup yang tidak melibatkan dan tidak mampu dijangkau oleh stakeholder utama pemilu, yaitu pemilih, publik, masyarakat. Karena aturan pemilu itu bukan hanya harus adil untuk peserta pemilu, partai politik, tapi juga harus mampu mengakomodir keadilan untuk pemilih, untuk penyelenggara, dan semua pemangku kepentingan pemilu. Dan kita kalau membiarkan proses itu berlangsung, sama saja dengan kita membiarkan lahirnya produk legalisme otokratis. Prosedurnya bisa jadi benar begitu ya, secara formal diikuti, walaupun kalau tidak ada partisipasi masyarakat dia tetap problematik, tetapi isinya dia menggerogoti nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Jadi ini yang tidak boleh kita biarkan dan jangan kita anggap remeh, karena yang dipertaruhkan adalah konstitusionalitas dan legitimasi pemilu serentak 2029. Kalau dia tidak mengubah undang-undang tapi konsisten dengan putusan MK, artinya kan yang berlaku putusan MK, contoh kita ambil contoh kasus putusan tentang ambang batas pencalonan presiden ya, 62/2024 yang dibacakan pada 2 Januari 2025. Maka otomatis yang berlaku adalah putusan MK, karena putusan 62 itu karakteristiknya adalah self-executing atau self-implementing. Tanpa ada operasionalisasi dia langsung berlaku. Tapi kan problem yang kita bahas adalah upaya untuk membangkangi dan membelokkan isi putusan MK dengan tafsir sepihak pembentuk undang-undang. Jadi yang tadinya semua partai bisa mencalonkan, maka yang diberlakukan adalah harus minimal 3 partai parlemen baru bisa menominasikan calon presiden, wakil presiden. Kita ini sekarang ada 8 partai di DPR kan. Kalau aturan itu berlaku artinya hanya ada bisa 2 pasangan calon, betul nggak? Hanya 2 paslon. Kita akan mengulangi lagi nih situasi 2014-2019 yang hanya ada 2 pasangan calon. Nah, dalam situasi itu, kalau itu sampai gol, Mas Afan ya, Asfan, kalau itu sampai terbiarkan, tadi ya seperti saya ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan Ferry, itu adalah bentuk manipulasi aturan yang akan terbiarkan, dan percayalah bukan hanya satu-satunya menjadi manipulasi yang terjadi menuju 2029. Kalau mereka berhasil melakukan itu secara terang-terangan di tengah suara kritis masyarakat, maka itu akan diikuti oleh manipulasi-manipulasi dan kecurangan-kecurangan berikutnya. Apa yang paling dekat di depan mata? Seleksi penyelenggara pemilu. Kalau itu sampai terbiarkan, sampai terjadi, dan tetap dilakukan unstoppable, maka berikutnya seleksi penyelenggara pemilu bisa dipastikan juga akan masuk skenario kecurangan tersebut. Jadi 2029 akan menjadi pemilu yang memang sudah direkayasa, dimanipulasi, dan membangkangi konstitusi sejak awal. Nah itu responnya. Jadi putusan MK itu ada 2 tipologinya. Pertama yang sifatnya self-executing, tanpa ada aturan operasional, dia serta-merta berlaku. Misalnya spesifik soal syarat calon mantan terpidana. Kan itu tanpa perlu ada aturan sudah terang benderang kan, bahwa mantan terpidana itu harus jeda 5 tahun. Dia langsung bisa dieksekusi tanpa revisi undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada. KPU langsung bisa melaksanakan. Tapi ada putusan yang sifatnya non self-executing atau non self-implementing. Dia perlu operasionalisasi oleh undang-undang. Contohnya apa? Soal perintah merekonstruksi besaran ambang batas parlemen. Parliamentary threshold kan diperintahkan untuk dihitung ulang. Nah, yang bisa melaksanakan adalah pembentuk undang-undang, bukan KPU. Karena KPU bukan legislator. Nah, disinilah kemudian kalau itu tidak dilakukan segera pembahasan, ini akan menjadi ruang gelap
yang melibatkan hanya segelintir pembentuk undang-undang, padahal perintah putusan MK pembahasan undang-undang revisi undang-undang pemilu untuk menindaklanjuti harus dilakukan dengan meaningful participation dan bahkan melibatkan partai-partai non-parlemen. Jadi itu yang lebih harus kita waspadai sebenarnya ya. Walaupun dari 22 putusan MK yang mengabulkan pengujian undang-undang pemilu, mayoritas 90% adalah self-executing yang langsung bisa diimplementasikan tanpa revisi, tapi ada putusan lain yang memang membutuhkan revisi dan membutuhkan deliberasi yang cukup di antara pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan pemilu, partai politik non-parlemen, masyarakat, pemantau pemilu, media juga harus dilibatkan begitu. Nah, selain itu teman-teman mungkin kalau mau ingat lagi di putusan MK soal perselisihan hasil pemilu presiden. MK kan banyak sekali memberikan semacam constitutional orders ya. Dia bilang soal bansos nih. Oke, soal bansos tuh di aturan yang sekarang ini walaupun juga ya sebenarnya secara personal saya mengkritik tapi nanti dulu itu nanti di sampingan. MK mengatakan begini. Secara konstitusional, hukum positif pada waktu pemilu 2024 memang belum mengatur bansos. Tapi MK menyadari ada korelasi antara bansos dengan proses keterpilihan atau elektabilitas elektoral. Oleh karena itu kata MK, berikutnya itu tidak boleh dibiarkan. Maka harus diatur soal bansos ini, soal waktu pembagiannya, siapa yang akan membagikan. Itu sudah jelas tuh, itu menjadi constitutional orders. Boleh disederhanakan kira-kira gini, sekarang nih ada celah nih, karena hukum positif belum ngatur. Tapi setelah sekarang, setelah 2024, tidak boleh lagi tuh celah itu dibiarkan. Karena kalau itu terus dibiarkan, mereka akan lebih tegas dan lebih ketat lagi pada pemilu berikutnya. Nah, oleh karena itu kan pembentuk undang-undang harus mengatur tuh soal bansos. Contohnya di Brazil. Di Brazil itu undang-undang pemilunya spesifik mengatakan bansos tidak boleh dibagikan dan harus berhenti dibagikan setahun sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Karena memang terbukti ada hubungan antara bansos dan keterpilihan presiden begitu ya, sebagai bagian dari pork barrel atau program populis gitu. Nah, itu catatan khusus untuk Pak Asvan. Kita memang harus memastikan betul dan yang sekali lagi yang harus menjadi catatan kita ada 3 alasan objektif dan ada 3 alasan konstitusional dan fungsional yang harus mewajibkan pembentuk undang-undang tidak boleh menunda revisi undang-undang pemilu. Pertama tadi, perintah konstitusional melalui banyak putusan MK, ada 22 putusan MK yang sudah mengabulkan permohonan pemohon. Itu merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab konstitusional pembentuk undang-undang. Dan tanggung jawab konstitusional ini tidak boleh menyimpang. Kalau menyimpang, apa konsekuensinya? Adalah chaos dan amuk massa bisa jadi. Ini kan ada upaya untuk membelokkan putusan 62 ya, dengan misalnya mensyaratkan 3 partai parlemen. Kalau kita flashback ke 2024, Agustus 2024, apa yang membuat massa marah pada waktu itu? Yang membuat massa marah adalah ketika DPR rapat dengan sangat tergesa-gesa, menyimpangi, berusaha untuk memberi tafsir berbeda atas besaran ambang batas pencalonan kepala daerah kan? Sehingga membuat masyarakat turun ke jalan, marah dan kemudian akhirnya diikuti oleh pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Apa ia mau begitu terus perilakunya di dalam membuat kebijakan? Ini kan melemahkan sendi-sendi negara demokrasi. Ini ada pakar hukum tata negara nih. Kita sudah bersepakat soal cabang-cabang kekuasaan dan peran fungsinya. Nah, kalau situasinya seperti ini, DPR mengulur-ngulur, lihat saja nih, kalau ini dibiarkan ditunda revisi Undang-Undang Pemilu, masyarakat itu akan mencari jalan dan mencari caranya. Mereka akan berbondong-bondong pergi ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian yang terjadi adalah seolah-olah berpindah fungsi legislasi dari parlemen ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu tidak sehat dari sisi demokrasi begitu. Dan itu adalah performa legislasi yang seharusnya membuat parlemen kita ini malu.
Harusnya itu mereka yang membentuk undang-undang, bukan membuat orang lebih menyandarkan dan bersandar kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu alasan yang pertama, tugas konstitusional ya, sebagai tindak lanjut putusan MK. Yang kedua adalah sebagai tindak lanjut evaluasi pemilu 2019 dan 2024 yang harus direspon dengan pengaturan pada level undang-undang. Nah, ini udah banyak sekali ya proses evaluasi yang kita lakukan, misalnya soal perlibatan kampanye pejabat negara di dalam pemenangan pasangan calon presiden, wakil presiden. Itu kan semua harus dikoreksi dengan aturan yang betul-betul kompatibel. Dan yang terakhir, untuk merespon dinamika kebaruan, kebutuhan mutakhir atau kontemporer penyelenggaraan pemilu supaya lebih berkualitas, khususnya tentang teknologi. Nah, Pak Hadar ini akan bisa bicara banyak. Kita ini butuh teknologi yang lebih mumpuni agar hasil dari TPS itu bisa lebih cepat diumumkan atau kemudian diterima begitu ya, disahkan, ditetapkan oleh KPU di tingkat nasional. Makanya diusulkan teknologi Sirekap. Nah, ini perlu baju hukum yang kuat, baju hukum yang jelas. Termasuk juga soal AI. MK itu ada putusan tuh 166/2023, kata MK tidak boleh tuh citra diri dalam kampanye dimanipulasi dan direkayasa menggunakan AI secara berlebihan. Apa yang dimaksud menggunakan AI berlebihan? Kan yang ngatur harus membentuk undang-undang kan? Nah, belum lagi penggunaan deepfake, disinformasi, misinformasi. Jadi ada kebutuhan kebaruan penyelenggara pemilu yang memang secara objektif harus dijawab oleh pembentuk undang-undang sebagai memang yang fungsinya di situ. Dia fungsi legislasi, bukan sekedar misalnya menjadi stempel karet atau rubber stamp bagi proposal-proposal eksekutif. Nah, itu catatannya, sorry ini agak panjang lebar. Terima kasih. Karena pesannya singkat, dalam pandangan saya sikap diam atau menahan diri atau menunda pembahasan RUU Pemilu bukanlah pilihan yang demokratis untuk saat ini dan bukanlah pilihan yang tepat bagi pembentuk undang-undang. Kita menangkap sinyalemen bahwa diamnya DPR kita, legislatif kita, dan sikap menahan diri untuk membahas RUU Pemilu karena pertimbangan ingin menjaga soliditas dan stabilitas koalisi, begitu kira-kira. Tapi sebenarnya itu menyimpan bahaya dan bara yang sangat besar, sebab bisa jadi soliditas dan stabilitas koalisi terjaga, tapi ada bahaya berikutnya yang terbiarkan, yaitu ketidakpercayaan, kecurigaan, dan juga ketidakpercayaan, kecurigaan, dan kekecewaan publik terhadap para pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR karena mengabaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Justru akan memicu instabilitas kalau RUU Pemilu itu tidak dibahas dan dibawa secara terbuka perdebatannya. Kalau dibuka dan dibahas secara terbuka, justru publik meyakini, oh negara kita ini betul negara demokrasi yang memberi ruang deliberasi dan diskursus politik di antara partai-partai yang ada di parlemen. Tetapi kemudian kalau itu disimpan, dikunci di belakang pintu, maka kecurigaan dan ketidakpercayaan publik sangat mungkin bisa tereskalasi dan kemudian meledak menjadi tindakan yang kontraproduktif bagi upaya menjaga stabilitas itu sendiri. Dan itu yang kita tidak harapkan. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.